Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Kusuma, NIM 183141071 dari kelas PGMI 4D. Di sini saya akan menjalankan tugas UAS dari Bapak Angga, yaitu menjelaskan atau menerangkan beberapa materi yang sudah kita pelajari pada satu semester ini. Kemudian saya mengambil 3 materi, yaitu yang pertama ada hak asasi manusia, yang kedua ada hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia, yang ketiga ada ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Teman-teman, apakah ada yang masih ingat tentang hak asasi manusia itu apa? Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri. Hak asasi manusia dibuat untuk memperjuangkan hak-hak dari setiap manusia. Kemudian, hak asasi manusia juga memiliki sifat, yaitu bersifat universal. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi manusia pribadi, kemudian ada hak asasi manusia politik, kemudian yang ketiga ada hak asasi ekonomi, yang keempat ada hak asasi peradilan, yang kelima ada hak asasi sosial budaya, dan yang keenam ada hak asasi hukum. Instrumen hak asasi manusia. Yang pertama adalah pemerintah, kemudian Komnas HAM, kemudian ada lembaga peradilan. 4 kasus hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, ada tragedi tahun 1965. Yang kedua, ada kasus Petrus tahun 1982. Kemudian yang ketiga, ada tragedi Semanggi tahun 1998. Kemudian yang terakhir ada kasus terbunuhnya Munir Syahid bin Thalib. Kemudian hak asasi manusia sebagai kebijakan negara. Dasar hukum hak asasi manusia terdapat pada yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1994. Kemudian yang ketiga ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir terdapat pada Pancasila. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang pertama ada kebudayaan, yang kedua ada sistem politik, yang ketiga ada hukum yang diambil suatu negara, yang keempat ada diskriminasi. Hak asasi sebagai kebijakan negara juga memiliki sifat, yaitu bersifat reaktif. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya adalah hubungan negara hukum dengan HAM atau hak asasi manusia. Hubungan secara material ini dilakukan atau digambarkan dengan setiap sikap, tindak penyelenggaraan negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legislatif. Jadi, negara hukum dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri bahwa salah satu di antaranya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, ada ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Teman-teman, apakah ada yang masih ingat tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan? Oke, saya akan menjelaskan lagi. Wawasan kebangsaan yaitu suatu sudut pandang bangsa. Kemudian wawasan kebangsaan juga memiliki asas. Yang pertama, kepentingan bersama. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat atau yang terakhir adalah kejujuran. Kemudian, ketahanan nasional. Ketahanan nasional yaitu keuletan atau ketangguhan untuk
mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kemudian, fungsi dari ketahanan nasional itu sendiri adalah: pertama, sebagai doktrin dasar, kedua, sebagai pola dasar pengembangan nasional, yang ketiga, sebagai pedoman. Kemudian, adapun sifat dari ketahanan nasional, yang pertama bersifat mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga manunggal, yang keempat wibawa konsultasi, yang kelima adalah kerjasama. Asas ketahanan nasional: yang pertama, kesejahteraan atau keamanan. Yang kedua, mawas ke dalam dan ke luar negeri. Yang ketiga adalah asas kekeluargaan. Yang keempat adalah komprehensif integral atau menyeluruh. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.